السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita kembali mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di surat Ali Imran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini insyaallah mengkaji ayat dimulai dari ayat yang ke-110 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas ayat ini. Kuntum khaira ummah, kalian ini adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, seandainya ahlu kitab Yahudi dan Nasrani atau Yahudi, Nasrani, Nasara dan Yahud itu beriman, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara orang-orang ahlu kitab itu ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. La yadurrukum illa adza, mereka tidak bisa mencelakaimu, menyakitimu kecuali dengan kata-kata saja. Wa yuqatilukum, kalau mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbar, mereka akan mereka akan berpaling, lari ke belakang. Tsumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan ditolong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah, kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Khairiyah, sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummah, ukhrijat, yang dikeluarkan, yang dilahirkan. Akhraja itu artinya dikeluarkan.
Ubrizat, dinampakkan. Linnas, bagi manusia. Di situ diterjemahkan dilahirkan bagi manusia. Jadi kalau kita melihat arti atau kata ukhrijat, dikeluarkan, ditampakkan, berarti kebaikan umat ini harus ditampilkan di panggung sejarah ini, panggung sejarah Indonesia. Kebaikannya, apalagi kegiatannya, aktivitasnya, tokoh-tokohnya, ulamanya itu harus tampil, harus nampak, biar dilihat oleh masyarakat. Jangan bersembunyi, masyarakat tidak tahu apa programnya, aktivitasnya apa, kemudian kesuksesannya apa saja. Ini misalnya organisasi Islam atau partai Islam atau apa, itu harus nampak. Tokoh Islam prestasinya apa, prestasi apa yang sudah dicapai, itu harus diperlihatkan supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat bisa memilih, supaya masyarakat bisa memberikan dorongan, bisa memberikan dukungan. Kalau tidak, kalah kita sama yang di seberang sana. Walaupun dia tidak pernah berbuat kebajikan, tidak punya prestasi, tapi karena dia punya media, diangkat terus, ditampakkan terus, padahal tidak sesuai dengan realita. Akhirnya masyarakat memilih dia. Karena itu ditampak-tampakkan terus, diekspos. Begitu juga kita harus berusaha menampakkan tokoh kita. Bukan tujuan riak di sini, bukan konteksnya riak. Ini untuk kepentingan dakwah. Lah kalau tidak orang tidak tahu prestasinya, orang tidak mau dengar. Orang tidak akan memberikan dukungan. Orang tidak akan memilih, akhirnya memilih yang palsu, tidak memilih yang asli. Betapa banyak tokoh kita kaum muslimin, karena mereka tidak punya media, masyarakat tidak tahu prestasinya, masyarakat tidak tahu kebaikannya. Banyak tokoh-tokoh umat Islam, pemerintah, memimpin dari kaum muslimin yang berprestasi, tapi karena tidak punya media tidak tampak. Masyarakat tidak tahu, masyarakat tidak memberikan dukungan. Masyarakat tidak berempati, antipati. Yang dia tahu ini orang ini, kelompok ini sukanya ribut, sukanya menutup diri, menyalahkan orang, itu yang ditampilkan. Keburukannya itu yang ditampilkan. Teroris, bom, dan lain sebagainya. Jadi harus ukhrijat. Kalau kita lihat dari kata seorang ahli tafsir, kalau kita melihat kata ukhrijat, ubrizat, kalau ditafsirkan ubrizat, ditampakkan. Jadi harus ditampakkan ini. Jadi secara singkat, Islam ini harus menguasai. Dia yang tampil di depan, memimpin. Pemimpin itu kan di depan, yang kelihatan, tampak. Islam harus memimpin, bukan dipimpin, bukan diatur. Islam harus mengatur. Ukhrijat linnas, bagi siapa? Bagi manusia, untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia, memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Tapi kita negara-negara Islam, terkadang dari sisi ini kalah kita sama orang-orang kafir. Lebih bersih, lebih rapi, lebih teratur, lebih bisa merawat pemberian Allah. Salah satu tanda bentuk kita bersyukur kepada Allah itu dengan merawat nikmat Allah. Di antaranya ada beberapa cara bersyukur, ada 4. Yang keempat itu merawat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan sungai bagus oleh Allah ini, tapi rusak, tidak kita rawat. Airnya hitam pekat, sampah bertumpuk-tumpuk. Itu tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, tidak merawatnya,
tidak olahraga, tidak tidur yang cukup, akhirnya sakit. Yang penting kita sudah berusaha maksimal ya. Sakit itu kan nanti kehendak Allah, tapi kan usaha maksimal. Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dari rasa syukur. Jadi untuk kemaslahatan manusia, sungai yang indah, bersih. Kalah kita sama sebagian atau beberapa negara kafir. Mereka dari sisi duniawi, tapi beda ya. Mereka melakukan ini hanya motif duniawi saja. Tidak ada motif ukhrawi sampai kepada dunia. Kalau kita melampaui dunia untuk akhirat kita, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada niat beribadah, melaksanakan, menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak, kenapa ya? Supaya indah aja dunia ini, supaya enak kita jalan, supaya enak kita melihatnya. Kalau kaum muslimin kan beda, melewati itu, melampaui itu. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan ya. Kadang perbuatannya sama, tapi nilainya di sisi Allah itu bisa berbeda karena niat dan iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat linnas, bagi manusia. Jadi kalau kita membaca sejarah kaum muslimin ketika mereka menguasai dunia, futuhat Islamiyah istilahnya, melakukan penaklukan dunia, apa yang mereka lakukan? Apa mereka melakukan? Menjarah, menjajah, memperbudak negeri setempat? Tidak. Beda dengan orang-orang yang diberikan nikmat pengetahuan sehingga mampu menciptakan alat yang canggih, tetapi tidak, karena mereka tidak didasarkan iman, mereka gunakan bukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Kaum muslimin masuk ke Eropa, masuk ke Afrika, masuk ke India, apa mereka menjajah? Masuk ke Mesir, apa mereka memperbudak rakyat Mesir? Semua bebas belajar. Siapa yang belajar? Silahkan belajar pengetahuan. Apakah mereka eksploitasi kekayaan alam negara setempat? Tidak ada dalam sejarah. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini umat yang khairiyah ini, umat terbaik ini, apa ininya? Karakteristiknya. Sifatnya apa? Muwasafatnya apa? Ciri-cirinya apa? Baru bisa dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada Islam. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada Islam dan segala isinya ya. Cakup akhlak, mencakup iman, mencakup ibadah dan seterusnya. Yang ma'ruf, yang diperintahkan oleh syarak, itu ma'ruf. Jadi kebaikan, kebajikan yang diperintahkan oleh agama. Dan melarang berbuat kemungkaran, apa yang dilarang oleh agama. Ini tugas, ini karakteristiknya khairu ummah. Kalau kita mau menjadi umat terbaik, bisa menaklukkan dunia seperti para sahabat, memiliki kewibawaan, umat yang ditolong oleh Allah nanti dalam ayat berikutnya, mendapatkan pertolongan Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus menjadi karakteristiknya, menjadi karakternya. Mengajak berbuat kebajikan, mengajak kepada apa yang diperintahkan oleh syarak pada dirinya, dirinya dulu ya. Dirinya dulu harus dia ajak, dia suruh untuk berbuat ma'ruf, melaksanakan apa yang diperintah oleh syariat dirinya, kemudian keluarganya, istrinya, anaknya, lingkungannya,
Harus ditebarkan. Kebaikan itu harus ditebarkan, bukan disimpan ya. Kita punya tugas itu ya menyebarkan kebaikan. Tidak cukup takwa itu. Takwa itu tidak cukup disimpan untuk diri kita sendiri, tidak cukup. Takwa itu untuk diri kita dan disebarkan untuk orang lain. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Keluarga. Bagi seorang pemimpin, amar ma'ruf pada dirinya dan kepada siapa yang dia pimpin. Jangan sampai dia pemimpin membuat aturan yang menyimpang dari syarak. Tidak boleh pakai jilbab, harus pakai rok pendek, dan seterusnya lah, yang menyimpang dari syarak. Kalau dia seorang direktur, dia pemimpin. Kalau dia seorang kepala sekolah, kalau dia seorang guru, ya beramar ma'ruf, menjadi contoh bagi murid-muridnya. Jangan sampai kurikulum menyimpang dari syarak. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Karena hancurnya Bani Israil itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan mereka itu dalam ayat Al-Qur'an, kanu la yantanahawna 'an munkarin. Mereka itu tidak mencegah, saling mencegah, tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar. Silakan kamu mau pakai jilbab, enggak mau pakai jilbab, enggak ngurus. Tafadhol, bebas. Lah, kita ini bukan begitu. Kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, maka harus diperjuangkan orang-orang yang tidak diperbolehkan pakai jilbab di perusahaannya, dibantu oleh kita untuk didesak perusahaannya supaya memberikan mencabut aturan supermarket dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak, anak kita mau dia pakai jilbab atau mau dia keluar malam sama bukan mahramnya, gak ngurus. Mau pacaran, gak ngurus, bebas. Kamu sudah dewasa. Tidak bisa begitu. Jadi Bani Israil, kita ini seperti itu sekarang. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Berapa banyak kita lihat orang melakukan kemaksiatan, siapa yang mau? Malah kalau kita berbuat juga, kalau kita melarang, urusan panjang. Orang berbuat kemaksiatan bebas, tidak ada yang menegur. Di kampung, di keluarga, di kampung, tidak ada yang menegur. Mau pakai celana pendek anak perempuannya, biarkan saja. Enggak pakai jilbab, biarkan saja. Mau dia pacaran, biarkan saja. Kayak tidak ada, mati. Dalam bait syair itu dikatakan mali jurhin bimayyitin ilamu. Jadi bagikan mayat itu kalau ditusuk dia tidak akan bisa bilang sakit. Kayak umat ini seperti itu. Sama kemaksiatan. Tidak ada rasa. Itu sudah bahaya. Nanti kita jatuh kepada perilaku ahlu kitab. Jadi kita tidak masuk dalam karakter ini. Kalau kita mengevaluasi diri, kita melihat kepada diri kita, menggunakan barometer ini, payung ini yang diletakkan sebagai syarat untuk menjadi sebaik-baik umat, kita lekatkan pada diri kita, maka sangat jauh kita dari syarat ini. Kemudian kita lekatkan kepada keluarga kita lekatkan kepada masyarakat kita lekatkan kepada negara kita, jauh dari syarat yang ditetapkan oleh Allah ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan izzah, kemuliaan? Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah? Sementara syarat yang telah ditetapkan oleh Allah ini kita langgar, tidak kita tunaikan. Jadi kita tidak bisa menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi khairu ummah tanhauna 'anil munkar, kemudian wa tu'minuna billah. Yang ketiga itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, ya rukun iman. Beriman tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Hari akhir dan qadar. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkannya, mengikutinya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai dustur, sebagai undang-undang panduan hidup kita. Al-iman billah. Karena tidak cukup dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi umat terbaik dalam pandangan Islam.
ilmu itu ada ranah tersendiri. Kita ini kan terdiri dari akal ya, ada ruh, ada jiwa, ada fisik. Masing-masing itu ada ranahnya. Sementara untuk yang ghaibiyat, semuanya harus diberikan imunnya. Ada makanannya tersendiri. Akal ya, ilmu pengetahuan. Iman, hati, jiwa dengan iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kalau tidak terpenuhi, tidak bahagia. Lah kalau kita misalnya tentang hari akhir, tentang malaikat, azab kubur, apa itu bisa kita ketahui melalui ilmu pengetahuan? Misalnya azab kubur. Ilmu pengetahuan itu kan dengan uji coba, penelitian dan lain sebagainya. Lah azab kubur mau diteliti bagaimana? Lah Allah berada di atas arsy, mau diteliti bagaimana? Allah teliti bagaimana? Kita ingin dengan barometer ilmu pengetahuan membuktikan wujud Allah bagaimana? Ya nggak bisa, itu iman yang bicara kepada yang gaib, jin, malaikat. Ada malaikat sekian sayapnya, beriman kepada surga dan neraka. Nah, itu kan kembali kepada iman. Jadi tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, harus dibarengi dengan iman. Baru beriman kepada iman, dengan iman kita meyakini aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 3 syarat untuk menjadi umat terbaik dalam ayat ini. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Seandainya ahlu kitab itu beriman, itu lebih baik. Seandainya, berarti tidak beriman ya. Seandainya, berarti mereka tidak beriman ahlu kitab. Ada sebagian saja. Minhumul mu'minun. Pengecualian ini. Sebagian dari mereka beriman, tapi kebanyakan mereka adalah ahlu aksarumul fasiqun. Orang-orang fasik, orang-orang kafir. Jadi walau amanah, seandainya mereka beriman, tapi mereka tidak beriman. Kan seandainya itu tidak terjadi. Yang namanya seandainya saya, berarti kan itu tidak terjadi. Sedikit saja yang beriman di antara mereka. Kalau sudah beriman ya masuk menjadi Islam. Disebut mereka ahlu kitab, ini melihat kepada asal mereka. Asal mereka awalnya dari ahlu kitab. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adza. Nah ini balasannya ya. Kalau kita sudah menjadi umat terbaik, khair itu umat terbaik ya, khair ummah, itu balasannya apa? La yadurrukum illa adza. Maka mereka itu musuh-musuh itu ahlu kitab, Yahud dan Nasara itu tidak akan bisa mencelakai kalian. La yadurrukum, tidak bisa memudaratkan kalian, mencelakai kalian illa adza, kecuali hanya hinaan dengan kata-kata saja. Jadi dia tidak bisa melakukan kayak sekarang, bombardir, kirim drone, bunuh 20 sekian puluh orang Islam Afghanistan, Pakistan, Yaman, kirim drone mati. Kita dulu dibombardir sama mereka, dijajah sama mereka. Tidak bisa mereka melakukan pembantaian seperti itu. Kalau kita ini bisa mewujudkan kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurrukum illa adza. Ya, tidak terjadi seperti sekarang. Wa yuqatilukum. Nah, ini lagi. Kalau mereka memerangi kalian, menggempur kalian, membombardir kalian, menyerang kalian, yuwallukumul adbar. Mereka ikutan lari tunggang langkang, lari ke belakang, kalah artinya.
Tsumma la yunsarun, mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini balasannya. Mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada kita, mereka tidak bisa menyerang kita, artinya kita menang ketika berperang dengan mereka, mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka melakukan makar, maka makar mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secanggih apapun makarnya. Kalau kita merealisasikan 3 syarat, maka jangan takut berperang sama mereka kalau kita punya syarat seperti ini. Nah, seperti kata seorang tokoh Indonesia, kalau Indonesia berperang dengan Australia tidak akan bertahan sampai 3 hari. 3 hari berperang, selesai Indonesia ini, kalah. Lah di mana para ustadz, di mana pondok pesantren ya, yang sejarah membuktikan mereka dulu, ya, para ulama kita, para ustadz kita, para pesantren atau dari pesantren-pesantren serukan perlawanan. Di mana itu sejarah? Di mana sejarahnya Imam Bonjol? Di mana sejarahnya Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya? Pada zaman bambu runcing mereka bisa berperang, apalagi era sekarang, era internet. Semua orang ilmu bisa dicari di internet. Zaman bambu runcing, zaman pos masih pakai merpati, mereka berani melawan para penjajah yang bersenjatakan senapan dan bertahun-tahun lamanya sampai merdeka. Lah, dia bilang kita ini tidak akan bertahan sama 3 hari. Di mana ini iman? Ini kaum muslimin ini di Indonesia ini tidak mudah. Di mana para kiai, di mana para ulama dalam pandangan dia? Nah, itu kalau kita tidak menggunakan cara pandang Islam seperti itu. Semua dihitung dengan barometer senjata. Orang Islam tidak seperti itu. Melompati ya. Orang Islam itu cara berpikirnya jauh. Melompati yang materi. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buktinya. Kalau kita yakin dengan ini, kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini berbangga dengan tokoh-tokoh sejarah kita yang telah membuktikan, menorehkan sejarah perjuangan. Itu menjadi motivasi bagi generasi berikutnya. Nah, pada zaman bambu runcing, pada zaman pos masih menggunakan merpati, mereka berani melawan orang-orang yang bersenjatakan senapan, bersenjatakan canggih. Jadi 3 ganjarannya ya. Ini menunjukkan izzah, kemuliaan, kemenangan bagi orang-orang Islam. Apa balasannya? Ini balasan bagi orang-orang yang beriman ya, khairul ummah, yang mengamalkan 3 hal di atas. Kemudian ayat yang ke-112 ini diantara isinya ini orang-orang yang menyimpang dari ahlu kitab, yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, bermaksiat dan melampaui batas. Apa balasannya bagi mereka? Nah, ini keputusan Allah ya, ketentuan Allah bagi ahlu kitab yang harus kita yakini. Duribat alaihimudz dzullah. Duribat itu artinya dipukul. Artinya kalau di situ kan diliputi. Kalau kita melihat makna dipukul artinya jadi kehinaan itu benar-benar dilekatkan, ditempelkan sekuat-kuatnya. Itulah makanya dorob itu memukul ya. Kalau di situ diliputi ya, diliputi. Tapi kalau kita melihat makna dorob, kehinaan itu benar-benar dilekatkan kepada mereka ahlu kitab itu. Duribat alaihimudz dzullah, orang Yahudi dan Kristen. Ainama sukifu, di mana saja mereka berada dan kapan saja mereka berada. Di Indonesia, di Amerika, di mana saja. Illa bihablim minallah. Ini pengecualiannya. Tapi pada dasarnya, ini hukum asalnya ya. Pada dasarnya mereka terhina di mana saja. Lalu kebalikannya, pada dasarnya kaum muslimin ini berwibawa. Pada dasarnya kaum muslimin ini mulia. Kayak
kalau kita menggunakan pendekatan yang lain misalnya, ini Ahmad ini pada dasarnya dia itu jelek, ya. Nah, ini ada Ahmad, ini ada Ali, ya. Ali ini pada dasarnya gagah, cakep. Ahmad ini pada dasarnya jelek. Tapi karena Ali ini mungkin baru keluar dari opennya atau apalah, baru kerja, kebetulan ini baru keluar dari salon, nah, dia jadi lebih baik si Ahmad ini, lebih gagah. Tapi pada dasarnya dia elek kalau dibandingkan dengan Ahmad, dengan Ali. Nah, kenapa ini kaum muslimin ini Ali, Ahmad ini orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Kaum muslimin ini pada dasarnya mulia sebagai pemenang. Tapi kenapa dia sekarang terhina? Ya karena dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Lah, ini kenapa dia menang? Kenapa dia menang? Karena kaum muslimin ini bukan karena dia gagah, tapi karena kaum muslimin ini saja yang jauh dari panduan kitab sucinya, makanya dia menang. Bukan karena dia hebat, bukan. Karena kaum muslimin menjauh dari agama ini. Karena pada dasarnya mereka ini terhina, pada dasarnya mereka ini kalah. Nah, itu menjadi keyakinan kita. Pada dasarnya kaum muslimin ini mulia, menang. Tapi karena kita tidak mau, atau masih ragu-ragu, atau belum sempurna, atau belum mendekati dalam melaksanakan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasara ini, Yahudi terhina di mana saja mereka berlaga, kecuali dalam dua keadaan mereka tidak terhina. Pertama, illa bihablim minallah, kecuali karena ada tali dari Allah, tali Allah. Artinya apa? Ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mentafsirkan di situ perjanjian hablum minallah itu artinya dia masuk ke dalam Islam. Maka ketika dia masuk ke dalam Islam, sudah dia berwibawa, dia menjadi pemenang, dia mulia, dia tidak terhina. Ada yang menafsirkan bahwasanya hablum minallah, dia itu mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Artinya dia menjadi ahlu zimmah, hartanya terlindungi, jiwanya terlindungi. Kalau dia membayar jizyah, ya, orang Yahudi, ya, membayar sejenis upeti lah, tapi beda hitung-hitungannya. Bahasa syariatnya namanya jizyah. Nah, di situ dia tidak terhina karena dia dilindungi oleh kaum muslimin. Nah, itu tafsirannya. Tapi kita menggunakan tafsiran di sini masuk ke dalam Islam. Kalau dia masuk Islam, dia tidak terhina. Kedua, hablum minan nas, adanya perjanjian dengan manusia. Artinya apa? Ada orang yang menolong dia, atau ada negara-negara yang menolong dia. Seperti sekarang Yahudi itu Israel itu, kalau bangsa Arab semuanya masuk ke sana, habis dia. Semua masyarakat penduduk di sana masuk ke dalam Israel itu, berapa sih besarnya? Habis. Kalau Israel toh yang berperang, tapi kan kenapa dia kuat? Karena ada backingnya. Dia ada perjanjian hablum minan nas, ada kerjasama dengan manusia, Amerika dan negara-negara Eropa. Nah, itu akhirnya mereka jadi kuat. Nah, itu ada dua kemungkinan dia bisa menjadi tidak terhina. Tapi pada dasarnya, ini pengecualiannya, tapi hakikatnya pada dasarnya dia terhina. Tapi berhubung kaum muslimin menjauh dari panduan agamanya, akhirnya mereka jadi kuat, kelihatan kuat. Bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu balasannya, ya. Pertama, dia terhina. Orang-orang itu, orang-orang yang tidak mau beriman, Yahudi dan Nasara itu. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan, membawa kemurkaan Allah. Artinya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa duribat alaihimul maskanah, juga mereka ditimpakan kerendahan, menjadi rendah diri, rendah jiwanya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka kanu yakfurun, kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Itu disebabkan karena mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Jadi mereka hina, kemudian direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ini mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka ya, orang-orang Yahudi dan Nasara itu. Ini yang disebutkan oleh Allah. Terus kita berhadapan dengan dia menunduk, merungkuk, merendah diri di hadapan mereka. Masya Allah. Padahal mereka disebut oleh Allah hina, rendah. Ya, ini karena kita jauh dari agama kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai panduan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.